Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qiwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketentraman kepada orang-orang beriman atas iman yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat dan juga para pengikutnya. Syukur alhamdulillah pada hari ini dapat kita melaksanakan kegiatan yaitu mengkaji salah satu kitab yang sangat penting bagi kita, yaitu Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran yang ditulis oleh seorang ulama bernama Umar bin Abdullah Al-Muqbil, seorang guru dari Saudi Arabia. Beliau menulis yang hakikatnya tulisan ini dari halaqah-halaqah beliau yang disiarkan di siaran radio Saudi Arabia, sehingga ya, dengan apa yang beliau sampaikan dijadikan sebuah kitab dan akhirnya terbentuklah buku yang berjudul 50 Kaidah-Kaidah Quran Fin Nafsi wal Haya. Maksudnya adalah khamsuna Qawaid Qur'aniyah Fin Nafsi wal Haya, 50 kaidah Quran untuk jiwa dan kehidupan. Dari buku ini kita akan dapatkan ya, beberapa hal penting untuk bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan syariat Allah dan juga berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran. Ya, meskipun Al-Quran bukanlah satu hal yang kita ambil, karena Al-Quran hakikatnya merupakan pedoman hidup untuk segala aspek kehidupan ya. Namun salah satunya adalah dari buku ini kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah hidup agar kita bisa menjalani hidup sesuai dengan syariatnya. Ini merupakan salah satu ijtihad ya, salah satu ide yang baik ya, agar juga kita bisa ambil apa yang termaktub dalam kitab atau buku ini, sehingga dengan itulah maka insya Allah kita bisa menjadikan hidup kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah ini Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan salah satu bagian bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita bermasyarakat ya. Yaitu pada kaidah pertama ya, disebutkan wa qulu linnasi husna, berkatalah, berbicara dengan manusia dengan cara yang baik. Kalimat ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ya, memang ya, dari kaidah ini bukan satu ayat diambil ya, tapi ada kata yang terdapat di dalam ayat itu lalu dijadikan sebagai kaidah, yaitu 3 kata kalau dalam ayat ini, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan cara yang baik. Ya.
Nah, dalam kitab ini memang disebutkan ya bahwa al-insanu madaniyun bi tabi'ihi. Manusia itu adalah makhluk sosial yang Allah ciptakan sebagai manusia yang pasti akan melakukan interaksi, melakukan komunikasi, bergaul dengan siapapun yang ditemui dan dijumpai. Dan karena manusia ya, sebagai sifat sosial pasti akan berhadapan dengan berbagai macam manusia ya, karakternya, sifatnya, atau juga dengan ya, usia ya, dan berbagai macam dari manusia akan dijumpai. Sehingga sangat penting kaidah ini untuk dijadikan sebagai patokan dalam berinteraksi. Karenanya beliau menyebutkan ya, bahwa kasratu ta'amulihi al-yaumiyah tahattama alaihi al-ihtikak bi tawaib minan nas. Banyaknya manusia berjumpa dengan kalangan-kalangan yang beragam. Dan tentunya kaidah ini terbagi pada dua macam, yaitu kaidah yang bentuknya sorohah ya, maksudnya dia adalah langsung ya, dan mutadamminan yang artinya adalah tidak langsung atau secara substansi, maksudnya dalam berinteraksi dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga mengatakan wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan ya. Perintahkanlah wahai Muhammad, hendaknya mereka berkata dengan cara yang baik. Nah, menariknya di sini adalah kalau ayat yang pertama tadi yang saya bacakan sebagai kaidah pertama itu turun di Madinah atau turun setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah yang ditujukan kepada Bani Israel. Artinya memang Allah perintahkan kepada mereka untuk berkata dengan cara yang baik walaupun sifatnya umum. Tapi yang pertama atau yang baru saja saya bacakan yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah berkata yang baik, yaitu turunnya di Mekah atau surat Makkiyah, termaktub dalam surat Al-Isra. Artinya bahwa perkataan yang baik itu merupakan perintah yang muhakkamah, perintah yang absolut atau perintah yang qat'i yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk dilakukan kapan saja, di mana saja dan kepada siapapun. Ya, bahwa di Mekah Allah sudah perintahkan untuk senantiasa dalam berkata dengan cara yang baik, di Madinah pun juga Allah perintahkan untuk berkata dengan cara yang baik. Nah, maksud daripada kaidah ini ya adalah bagaimana setiap kita untuk menjadi orang yang berbuat baik atau juga berkata dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan cara yang baik. Yang maksudnya adalah bahwa ya dalam berbagai lingkup, apakah hay'ah atau juga dalam bentuk al-qaul ya. Jadi hasanan itu artinya hay'ah, penampilan ya, penampilan yang baik ya. Misalkan ya oleh buku ini disebutkan al-qaulul hasanu yashmalu al-hasanu fi hay'atihi wa hasanun fi qaulihi au fi ma'nahu ya. Yang dimaksud dengan hasanun fi hayatihi adalah an yakuna bil lutfi ya, dengan kata-kata yang halus, wal qaulu al-layyin, dengan kata-kata yang lembut ya, wa adamul ghilza wasyiddah, dan tidak kata-kata yang kasar. Karena kenapa?
Karena orang kalau berkata dengan kata-kata yang kasar, ya tentunya orang tidak akan mendengarkan. Tentunya tidak akan tertarik orang ketika ya sampai kepadanya kata-kata yang tidak halus, tidak lembut, ya. Namun pasti mereka akan meninggalkan. Cepat atau lambat pasti orang yang mendengar tidak akan tertarik dengan kata-kata yang kasar. Sementara secara makna bahwa qaulun hasanun adalah an yakuna khairan, ya. Berkata dengan cara yang baik, ya. Ya, khairan itu sebenarnya kalau dalam Al-Qur'an adalah yang terbaik, bukan sekedar baik, tapi terbaik, ya. Bagaimana memilih kata, bagaimana substansinya sehingga orang bisa memahami apa yang diungkapkan, ya. Itulah khairan, ya. Li'anna kulla qaulin hasanin fahuwa khairun. Karena setiap perkataan yang hasan pasti lebih baik. Kama anna kulli khairin fahuwa hasan. Sebagaimana setiap yang terbaik pasti itu adalah hasan. Ya. Nah, yang menarik adalah di sini, ya, kalau kita lihat pada kaidah ini bahwa dalam berkata itu harus senantiasa melihat kepada siapa dia berkata, kepada siapa dia berbicara. Karena hakikatnya memang yang Allah katakan wa qulu linnasi husnan, ya. 3 kata. Yang pertama wa qulu, dan berkatalah, linnasi kepada manusia, yang berarti umum, ya. Siapa saja manusia, ya. Baik seorang muslim atau non muslim, baik dia seorang pejabat atau bukan pejabat, baik dia seorang biasa atau orang yang memiliki kedudukan, baik dia orang tua ataupun orang lain, ya. Baik dia anak-anak atau orang dewasa, dan berbagai macam kalangan, ya. Karena mereka adalah orang yang nanti pasti cara khusus kita bisa berjumpa, atau cara umum kita selalu bisa bertemu dengan mereka.